Teman-teman yang saya hormati, ada beberapa pernyataan menggelitik yang ingin mendikotomikan antara teori dan praktek, terutama jika analisa yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan bayangannya, dimatakan, oh ini kan hanya teori, prakteknya kan beda. Perlu saya sampaikan bahwa teori dan praktek itu saling bergandengan tangan. Teori-teori, terutama persamaan-persamaan fisika, mulai dari yang sederhana seperti hukum Newton, kemudian persamaan kelestarian energi, persamaan panas, sampai yang lagi hot ini adalah proses elektrolisa dari suatu air, berikut dengan energi yang terlibat. Itu semua diturunkan dengan metode tertentu, misalnya analisa dimensional dan seterusnya, dari hasil eksperimen. Ya, jadi teori dan praktek itu dia saling bergandengan tangan, saling sepadan. Kalau kita tarik ke spektrum yang lebih luas, misalnya pengembangan produk piston, ini yang dilakukan secara reguler di kantor saya di Southwest Research Institute di Amerika sini. Bahwa sebelum piston ini kita serahkan ke perusahaan otomotif, maka kita melakukan analisa yang melibatkan banyak teori di sini. Ada ilmu material, ilmu termodinamika, ilmu vektor, semuanya kita masukkan di sini, kita rangkum, kita lakukan analisa, misalnya dengan bantuan kecerdasan buatan atau machine learning, sampai akhirnya didapatkan suatu piston yang optimal dari segi energi, piston yang lifetime-nya bagus dari segi material. Baru kemudian kita buat prototipenya. Prototipenya kita tes. Kalau hasilnya kita cek-cek semuanya sesuai dengan analisa, kita kirim ke perusahaan otomotif, apa itu ke John Deere, ke Ford, ke GM, mungkin across the country, ke Jepang. Jadilah suatu produk yang dapat dimanfaatkan oleh umat manusia. Saran saya buat teman-teman semuanya, banyaklah mendengar tentang informasi-informasi yang benar dari orang yang tepat. Jadi, kalau teman-teman misalnya ingin mengetahui lebih detail tentang proses fisika, tanyalah kepada orang ahli fisika. Kalau ingin tahu tentang masalah teknik, tanyalah kepada engineer. Ya. Apalagi di Indonesia kan kadang berbalik-balik. Ya. Grup teknik mesin yang dibicarakan justru masalah politik mulu. Mungkin grup politisi malah membicarakan tentang mobil listrik, ya. Akhirnya tidak nyambung semua. Yang terakhir, bahwa Tuhan itu meminta kita untuk selalu mengingatnya, berpikir dan berpikir tentang proses-proses di alam ini, ya. Proses-proses alam yang disediakan oleh Tuhan itu merupakan arena kita untuk selalu berpikir bagaimana manfaatkan hal-hal di luar sana itu untuk kemaslahatan umat manusia. Demikian, semoga ini bisa membantu untuk memberikan pencerahan, terutama kepada saya dan teman-teman, agar semuanya bisa diletakkan pada porsinya masing-masing. Terima kasih.